Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan laporan akhir dari geologi perikanan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Zahir sebagai MSI dari Akademi Kurniawan sebagai MSI, dengan saya Suti Prasetya, saya Mentor Susi Borong, saya Romain Ahmad dari Panjaitan, saya Ibrahim. Pertama saya akan menjelaskan bahan dan metode, yaitu waktu dan lokasi. Penelitian kami berlokasi di Laboratorium Human Science, Fakultas Kelautan dan Perikanan. Analisis data. A. Analisis data reproduksi. 1. Proporsi jantan dan betina. Dalam menentukan proporsi jenis kelamin, hal pertama yang harus dicari adalah jumlah individu jantan dan betina untuk mengetahui seberapa besar perbandingan jumlah keduanya terhadap jumlah total individu. Kedua, tingkat kematangan gonan. TKG adalah tahap tertentu perkembangan gonan sebelum dan sesudah ikan membijak. Indeks kematangan gonan. IKG adalah perbandingan dari berat gonan terhadap tubuh ikan. IKG atau indeks kematangan gonan atau GSI, gonan somatic index, yaitu nilai dalam persen sebagai hasil perbandingan berat gonan dengan berat tubuh ikan. Yang B, analisis data makan dan kebiasaan makan. Untuk mengetahui tingkat aktivitas mencari makan, dihitung berdasarkan presentasi saluran pencernaan yang berisi makanan. Nilai presentasi ini diperoleh dari jumlah lambung yang berisi makanan dibagi dengan jumlah seluruh contoh lambung dan dikalikan dengan 100. Yang C, analisis data pertumbuhan. Model pertumbuhan ini mengikuti pola kubik dari 2 parameter yang dijadikan dasar analisis dengan pendekatan regresi linear, maka hubungan kedua parameter tersebut dapat dilihat. Jika nilai B sama dengan 3, pertumbuhan ikan dikatakan alometrik. Jika nilai B lebih kecil dari 3, pertambahan panjang lebih dominan dibandingkan pertambahan beratnya, alometrik negatif. Jika nilai B lebih besar dari 3, pertambahan berat lebih dominan dibandingkan dengan pertambahan panjang, alometrik positif. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil dari pembahasan. Yang pertama itu reproduksi. Nah, dari data didapatkan sebaran distribusi TKG jantan dan betina dengan grafik distribusi TKG sebagai berikut. Nah, hasil pengamatan tingkat kematangan gonan dari ikan serat kuning ini diperoleh 3 indikator TKG, yaitu TKG 1, 2, dan 3. Penentuan tingkat kematangan gonan ini dapat ditentukan secara morfologi dari bentuk, warna, ukuran, bentuk gonan, serta perkembangannya. Nah, dapat dilihat dari grafik frekuensi dan TKG, ikan berjenis kelamin betina lebih tinggi daripada ikan berjenis kelamin jantan. Hal ini memperlihatkan ada kecenderungan peningkatan ikan betina yang sudah matang gonan secara terstruktur selama pengamatan. Tingkat kematangan gonan yang paling banyak itu diperoleh selama pengamatan berlangsung dengan total TKG 1 berjumlah 23 ekor, TKG 2 sebanyak 27 ekor, TKG 3 sebanyak 13 ekor, dan TKG 4 berjumlah 11 ekor. Nah, selanjutnya TKG berdasarkan ukuran panjang jenis kelamin jantan dan betina, di mana itu selang batas kelas jantannya sebagai berikut, dan selang jantan dan batas selang kelas betinanya sebagai berikut. Pengolahan data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data ukuran panjang ikan ke dalam beberapa kelompok kelas atau interval. Nah, lalu data yang didapat itu diolah menggunakan software Excel. Nah, dari grafik ini dapat diketahui bahwa ikan selam jantan memiliki TKG 2 dengan penyebaran yang paling luas pada setiap kelas. Sedangkan ikan yang memiliki TKG 1 dan 3 masing-masing hanya tinggi frekuensinya pada selang kelas bawah dan atas. Hal ini menunjukkan bahwa ikan selam dengan kisaran ukuran panjang tubuh 115-152 cm ikan memiliki tingkat kematangan gonan 2. Nah, dengan grafik TKG berdasarkan ukuran panjang jenis kelamin betina, dapat diketahui bahwa ikan selam betina memiliki TKG 1 dan 3, serta bagian TKG 4 memiliki penyebaran yang paling luas setiap selang kelas. Sedangkan ikan yang memiliki TKG 3 dan 4 hanya terdapat pada selang kelas atas, yang mana hal ini menunjukkan bahwa ikan selam dengan kisaran ukuran panjang tubuh 115-186 cm memiliki tingkat kematangan gonan pada tingkat 1 dan 2. Yang ketiga, ikan hubungan TKG dan IKG dengan grafik sebagai berikut. Nilai indeks kematangan gonan ikan selam ini baik jantan dan betina yang ditemukan itu cenderung naik mengikuti tingkat kematangan gonannya. Nah, grafik hubungan
G dan TKG menggambarkan hubungan antara indeks kematangan adonan, yaitu ukurnya relatif berat ikan yang dihitung dengan membagi bobot ikan, dan TKG yang diklasifikasikan sebagai belum matang, matang, dan matang sempurna. Pada grafik IPK biasanya meningkat seiring dengan meningkatnya TKG, yang mengindikasikan bahwa semakin matang berat ikan, semakin besar ukurannya dibandingkan dengan berat badan ikan. Karena adonan itu akan membesar dan bertambah berat saat mereka bersiap untuk berevolusi. Untuk pola pemindahannya, grafiknya seperti berikut. Nah, jadi untuk pola pemindahan parsial tahunan menunjukkan bahwa kita memiliki ukuran diameter telur dan frekuensi yang berbeda. Pada puncak pertama diameter berukuran 0,03304 sampai dengan 0,0402 mm berjumlah 21 butir telur, dan pada puncak kedua diameter telur berukuran 0,0593 sampai 0,687 mm berjumlah 23 butir telur. Hal ini menunjukkan bahwa ikan pada saat mengambil sampel memiliki telur yang hampir matang dan telur yang sudah matang. Selanjutnya, perioditas. Nah, perioditas ini menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, dari hasil perhitungan perioditas didapat nilai maksimal sebesar 32.662,99 dan nilai minimumnya 8.510,92. Untuk diameter telur, tabelnya sebagai berikut. Nah, pengelolaan data dilakukan dengan cara mengelompokkan data ukuran panjang ikan ke dalam beberapa kelompok kelas interval. Selanjutnya 3.2 makan dan kebiasaan makan ikan serat kuning. Yang A itu indeks chlorpyrifos. Dari pengolahan data di perangkat Linux Excel didapat hasil perhitungan yaitu Calanus SP yaitu 12,2009. Terus Coscinodiscus SP itu 0,2350. Selanjutnya Pleurosigma SP itu 0,6826. Selanjutnya Oscillatoria SP itu 0,2009. Entracicolina SP 55,03769 dan Stoleptorus SP 31,56. Nilai tertinggi menunjukkan makan utama yang dimanfaatkan oleh ikan serat kuning yaitu spesies Entracicolina SP sebanyak 55,03769. Makanan penggantinya yaitu Stoleptorus SP 31,5657. Dan spesies yang paling sedikit dimanfaatkan yaitu spesies Coscinodiscus SP yaitu 0,2350. Makan yang termasuk makan utama ikan selat kuning atau Transalcolepis adalah Entracicolina SP karena ditemukan dalam jumlah yang paling besar ditemukan dalam usus ikan yaitu sebanyak 55,0369. Yang B, tumpang tindih makanan. Kita bisa lihat tabel tumpang tindih makanan sebagai berikut. Tumpang tindih terjadi jika terdapat dua atau lebih organisme memanfaatkan sumber daya makanan yang sama. Bila tumpang tindih dalam makanan menunjukkan adanya kesamaan jenis makanan yang dimanfaatkan di antara kelompok ikan. Dalam tabel berikut, tumpang tindih ikan jantan dan betina dapat nilai luas volume B 1,980299 dan tumpang tindih sebesar 0,92084. 3.3 pertumbuhan. Yang A, hubungan panjang berat ikan selat kuning dan faktor kondisi. Grafik hubungan panjang berat ikan selat kuning dapat dilihat berikut. Hubungan panjang berat ikan bertujuan untuk melihat pola pertumbuhan ikan dengan parameter panjang dan berat. Dengan kata lain, hubungan panjang berat digunakan untuk mengubah berat melalui panjang atau sebaliknya. Pertumbuhan ikan selat kuning adalah alometrik negatif. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Effendi, di mana ikan dengan pola pertumbuhan alometrik negatif apabila nilai B
lebih kecil 3 menurut lebih kecil 3. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan nilai B selain perbedaan spesies adalah perbedaan jumlah dan variasi ukuran ikan yang diamati, faktor lingkungan, berbedanya stok ikan dalam spesies yang sama, tahap perkembangan ikan, jenis kelamin, tingkat kematangan bona, bahkan perbedaan waktu dalam hari karena perubahan isi perut, dan juga dapat disebabkan oleh musim, jenis kelamin, area, temperatur, fishing time, fishing spesial, dan tersedianya makanan. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila salah dari kata kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.